Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pujinet. Di video kali ini saya mau review yaitu OLT Focus dengan pemakaian kurang lebih 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan lebih ya, taruhlah 1/4 ya, 1 tahun 4 bulan. Jadi di sini saya mau review OLT Focus dengan sejujur-jujurnya. Barangkali ada teman-teman yang lagi bingung mau beli OLT apa yang bandel, yang nggak bengong, atau yang nggak gampang rusak. Ini saya review sejujur-jujurnya, apa adanya saya omongin ya, saya nggak mau bohong, dan ini bukan lagi di endorse. Jadi saya ngomong seada-adanya aja, jujur, dan nggak ada yang ditutup-tutupin. Untuk yang pertama, OLT ini pernah bahasanya itu, kalau kita itu bilang bengong. OLT ini pernah bengong, tapi sesekali waktu itu. Nggak tahu kenapa bengongnya, saya cabut dari kabel power yang di belakang sana, itu baru dia bisa nyala lagi, bisa ada internetnya lagi. Jadi di klien pas dia bengong itu internetnya nggak ada sama sekali. Itu yang pertama ya, itu kendalanya. Yang kedua adalah dari si kipas Hisfocus ini. Oh ya, ini Hisfocusnya modelnya yaitu ini, teman-teman bisa baca di sini, saya kameranya deketin, 2P1G Special Edition ya, Sweet Layer 2 gigabit EPON OLT. Jadi Hisfocus ini yang nggak ada kipasnya yang di atas ya. Kalau yang keluaran baru itu ada kipasnya di atas, teman-teman. Dia buat ngebuang hawa. Kalau Hisfocus ini nggak ada kipas yang di atasnya itu. Kalau nggak salah yang turbo deh, kalau nggak salah itu yang baru. Itu suara kipasnya itu agak berisik ya, suara kipas dari si OLT ini. Dan untuk kalau mati lampu ya, misalnya ini mati lampu, kan banyak tuh teman-teman yang nanya, OLT apa sih yang nggak gampang bengong kalau habis mati lampu, dia nyala sendiri, langsung connect atau enggak. Nah, OLT Focus ini, dia kalau habis mati lampu, alhamdulillah banget, dia langsung connect, teman-teman. Nggak pakai bengong, nggak pakai nunggu lama. Pas si listriknya itu nyala, gitu nyala ya, itu langsung connect. Alhamdulillah nggak ada kendala. Dan tadi saya bilang sesekali itu pernah bengong, tapi nggak tahu entah dari si SPF-nya atau dari apanya gitu. Kalau feeling saya sih bukan dari OLT-nya, tapi dari si SPF-nya ini. Kalau feeling saya gitu. Tapi mungkin teman-teman lebih tahu, silakan nanti bisa komen. Untuk SPF-nya saya pakai yang 9 dB. Nah, keluaran dari sini itu berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah itu keluaran dari sini itu sekitar 0,5 berapa gitu ya. Saya lupa. Nanti saya cek lagi deh. Dan saya nanti share deh ya. Itu yang kedua, kipasnya agak berisik, teman-teman. Dan yang kendala yang lain lagi si OLT-nya ini. Nah, ini di kabel di pot LAN ini ya. Itu dulu ya, sekitar saya pemakaian itu 6 bulan apa 5 bulan gitu ya. Ini si pot LAN-nya ini kalau kesenggol, kalau ininya kesenggol, itu lampu ininya, si ACT-nya teman-teman bisa lihat sana, lampu yang kedip-kedip itu mati, nggak tahu kenapa ya. Itu kalau kabelannya kesenggol. Tapi pas saya ganti kabel LAN lagi, ini di gini-gini, ini nggak mati. Awalnya saya gini-gini aja itu langsung mati ya, tapi setelah ganti enggak, dia sembuh gitu ya. Nggak tahu kenapa, berarti mungkin pot dari kabelannya kali agak kurang kenceng, atau saya krimnya mungkin kurang bener gitu ya. Terus untuk si ini apa ya, MJMT, teman-teman tahu MJMT? Udah kelihatan nggak di kamera ya? Ini kabelan yang buat ke laptop, buat setting si OLT nya ke laptop ya. Ini namanya potnya MJMT. Dan buat teman-teman yang eh, pernah nanya ya, waktu itu di video sebelumnya pernah nanya, untuk setting OLT ke mikrotik gimana sih mas caranya mas gitu kan. Ini sebenarnya kalau saya mau jelasin, OLT itu samanya dengan kayak switch hub, teman-teman. Jadi si OLT itu ngikutin settingan dari
mikrotik, jadi nggak usah di setting-setting lagi, plug and play, langsung colok, itu langsung connect ya. Sekali lagi saya bilang ini ngikutin settingan di mikrotik. Paling untuk settingan-settingan OLT kayak OLT Xfocus ini ya, yang saya pakai kan OLT Xfocus, tapi kalau OLT yang lain saya kurang paham karena saya belum pakai juga OLT yang lain. Saya baru pakai OLT Xfocus. Itu paling settingan itu kayak jam, terus IP-nya gitu kan, IP-nya, jamnya, terus nama-nama jadi di dalam sistem ini si OLT ini nanti setiap IP yang ke pelanggan ya. Sekali lagi saya bilang ini ngikutin settingan di mikrotik, dan setiap IP yang ke pelanggan itu nanti di OLT itu kan nanti dia kebaca si modemnya ya, si routernya itu. Nanti itu bisa disetting nama-namanya teman-teman. Nanti kalau teman-teman biar lebih jelasnya nanti saya bikin tutorial cara setting-setting OLT, tapi bukan setting untuk internetnya ya, karena internetnya itu langsung nyolok, itu dia langsung connect. Setting untuk nama, terus jamnya, terus IP-nya gitu. Dan untuk harganya dulu itu kurang lebih di harga itu 3 jutaan. 3 juta apa 4 juta ya, saya lupa, pokoknya segituan harganya. Dan saya beli itu langsung satu paket, si SPF nya, terus OLT nya pasti ya, karena saya beli OLT nya. Jadi ada OLT, ada SPF, sama apa ya itu, apa namanya, bukan Sweet Hub, ODP, apa sih yang di dalam ODP itu saya jadi lupa kalau lagi bikin video ya kan. Itu saya satu paket sama itu. Pokoknya ini alhamdulillah kedatangannya datang lengkap, dipakai langsung nyala, langsung on. Dan kendalanya pernah bengong sekali aja ya, saya perlu digaris bawahi, sekali doang. Habis itu nggak pernah bengong-bengong lagi, nggak pernah kenapa-napa lagi. Dan bengong itu sebenarnya banyak faktor. Jadi kalau teman-teman punya ini kasus-kasus yang pernah saya tangani, yang saya kerja gitu kan, itu OLT bengong itu bisa dari si modem atau bisa dari si routernya itu ngeluarin redamannya ngebalik lagi ke si OLT ini, dan OLT ini jadi bengong. Jadi bengongnya itu mungkin kalau kita cara manusia itu dia lagi nangkep nih, nerima sinyal lagi dari si modem, dan si SPF ini ngeluarin sinyal juga, jadi dia bentrok, tabrakan tuh, tabrakan, akhirnya si sistem OLT ini bengong nih, yang mau diterima yang mana gitu kan. Akhirnya ya begitu, OLT nya itu bengong, nggak bisa kerja, dan akhirnya semuanya nggak ada internet gara-gara si modem itu. Makanya buat saran buat temen-temen, kalau beli modem atau beli router sebelum dipasang ke pelanggan itu saran aja ya, itu dinyalain dulu, terus di tes apa ada redaman atau enggak. Kalau ada redaman bisa dibalikin lagi ke tokonya dan jangan dipakai. Kalau nggak pengen pusing, kalau pengen pusing silakan beli router atau beli modem, contohnya kayak gini gitu kan. Contohnya kayak gini, dicek ada redamannya, paksa dipakai buat ke pelanggan, digunain buat ke pelanggan, akhirnya wan redaman ribet, jadi pusing sendiri gitu kan. Mumpung masih awal-awal beli, saya langsung balikin, dan alhamdulillah sama pihak tokonya dibalikin dan bisa ditukar sama yang baru, yang bener-bener nol redaman gitu. Terus nih satu lagi, misalnya ada klien yang nakal gitu ya, HTB kayak gini, jadi keluaran dari SPF ini ke ODC, ke modem, terus ada yang nakal disambungin ke HTB, katanya kan nanti OLT nya rusak gitu. Tapi entah ya itu saya belum pernah ngalamin, bisa rusak atau enggak itu saya belum pernah ngalamin. Semoga sih jangan gitu kan, semoga sih jangan ya, semoga jangan. Dan itu kayaknya enggak, tapi nggak tahu aslinya. Nah terus ini
Kalau di laser pakai center fiber optik itu kan banyak pemain RT/RW net atau yang sudah senior di bidang internet itu katanya kan nggak boleh di laser karena dia ngebalik si sinyalnya itu, jadi nanti bikin OLT-nya rusak. Tapi si OLT Hisfocus ini, karena saya penasaran, saya pernah laser si ininya pakai kabel optik, saya nyalain laser fiber optik terus nyala, alhamdulillah sih nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang ragu mendingan jangan ya, takutnya kenapa-napa nanti saya disalahin gitu. Oke teman-teman, mungkin gitu aja review dari si OLT Hisfocus ini. Bagi teman-teman yang pengen bertanya atau mungkin saya penyampaiannya kurang jelas atau yang ada yang belum disampaikan dari saya, silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Next kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya.